Donald Trump kemudian mengatakan, saya nggak perlu ngasih stimulus insentif, saya kasih tarif aja mereka akan terpaksa. Misalnya Walmart sebagai hypermart yang sangat digandrungi masyarakat Amerika, saya rak-rak toko saya bisa kosong nih, karena barangnya nggak akan ada ini kalau dikenakan tarif. Kita Amerika belum bikin barang-barang ini gitu, dan bukan sekedar ayo bikin terus terpaksa bikin, ada proses yang tidak singkat. Nah, sedangkan kalau tarif ini yang digunakan adalah perang tarif, maka kemudian ya tadi itu dikhawatirkan terjadi gangguan rantai pasok yang ngerembet kemana-mana. Itu ibaratnya semua sudah saling terkoneksi, satu kemudian power trip semuanya mati gitu. Kenapa kita perlu kedelainya Amerika? Pertama, memang kedelai nggak begitu banyak bisa tumbuh. Secara alamnya juga memang Amerika lebih unggul, bentuknya lebih uniform. Makanya waktu itu saya tanya, pada saat para industri tempe mengeluhkan kenaikan harga kedelai menjadi 10.600, saya tanya kepada para pelaku pasar utamanya di Jakarta, bagaimana kemudian kalau kita ambil dari Brazil? Tahun ini dunia dikejutkan dengan situasi global yang berasal dari Amerika Serikat. Situasi global ini membawa dampak bukan hanya di wilayah benua tertentu, tapi juga merantak ke bagian benua yang lainnya. Dari kebijakan Trump mengenai tarif, itu ternyata juga membawa dampak terhadap bagian dunia yang lain. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu juga sedikit banyak membawa efek kepada yang lainnya, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana situasi ini akan membawa dampak dan juga apa yang harus dilakukan pada perspektif nasional, kemudian pada perspektif lokal juga. Bersama kita saat ini sudah ada Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Apa kabar Mas Emil? Baik, alhamdulillah. Dan seperti yang tadi saya sampaikan Mas Emil, situasi global ini sedikit banyak akan membawa dampak. Bahkan seperti informasi dan berita yang sudah kita terima di masyarakat, dampaknya ternyata sampai sangat dalam gitu ya. Nah, ini semua kan terjadi pada mulanya tentang perang dagang ya, antara Amerika Serikat dan China. Jadi menurut analisa Mas Emil, kenapa sih Amerika Serikat itu, dalam hal ini Presiden Trump itu memutuskan untuk memberlakukan tarif kepada negara-negara mitra dagangnya? Begini maksudnya, kalau alasan itu dikaitkan dengan dasar teori ekonominya, itu pun masih jadi perdebatan di Amerika Serikat gitu. Lawan-lawan politik, termasuk juga mungkin bukan lawan politik, tapi mereka yang tidak setuju dengan langkah ini menyampaikan bahwa ini akan berdampak buruk bagi semua pihak, bukan hanya Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, kenapa langkah itu diambil, begitu kan? Artinya kan ada motif atau manfaat lain yang diasumsikan dapat dicapai. Nah, di antaranya memang ada yang mengaitkan bahwa ada sebuah asumsi bahwa Amerika ini bisa menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur. Dan beberapa glorifikasi yang dilakukan adalah di awal abad ke-20, di mana Amerika adalah negara manufaktur yang dianggap cukup dikdaya waktu itu. Tapi itu juga yang kemudian diprotes oleh para ekonom, gitu ya. Yang mengatakan bukan ekonom Indonesia, ekonom di Amerika. Bahkan orang-orang seperti Joseph Stiglitz, pemenang Nobel, juga sudah bersuara begitu. Kemudian Jeffrey Sachs juga bersuara. Dan mereka menyampaikan bahwa Amerika ini sudah berubah menjadi negara yang service oriented gitu. Mereka menghasilkan karya-karya digital, ekonomi kreatif. Jadi bukan lagi dijadikan tolok ukur itu adalah manufaktur. Dan inilah yang kemudian menjadi sebuah titik perdebatan. Gitu. Nah, apabila pertimbangan
Donald Trump ini juga Presiden Donald Trump adalah dengan kedaulatan dalam rantai pasok atau supply chain, ya itu bisa panjang lagi dilihat gitu bagaimana Apple kemudian menyampaikan bahwa mereka memproduksi di Tiongkok sudah bukan lagi karena murahnya upah buruh, tapi di sana tuh ada namanya tooling engineers gitu. Itu yang kan disampaikan oleh Tim Cook ya, pemimpin Apple sekarang yang menggantikan Steve Jobs, bahwa kalau saya mau nyari orang untuk ngisi satu ruangan gitu, satu ruangan kita mau ngumpulin tooling engineers, jadi orang yang bisa melakukan bagaimana merancang sebuah proses produksi manufaktur untuk apalagi produk yang sangat-sangat mikro ya, bentuknya seperti gadget gitu ya. Itu kalau di Cina saya mau ngisi berapa lapangan bola gampang katanya, tapi kalau mau ngisi satu ruangan susah gitu. Nah sehingga sudah ada semacam spesialisasi gitu, bahwa di Amerika Serikat mereka fokus kepada konten dari apa yang kemudian akan justru menjadi recurring income. Orang beli gadget sekali, tapi dia konsumsi di Apple Store ya, dan kemudian itu justru berulang-ulang kan gitu. Itu menjadi recurring income. Nah, Amerika Serikat sudah memposisikan diri di situ gitu. Tapi memang di dunia di mana kemudian ada banyak perspektif mengenai kemandirian sebuah negara, ketergantungan, Joe Biden pun sudah menyadari itu bahkan. Bedanya caranya. Joe Biden mengeluarkan namanya CHIPS Act. Karena mereka menyadari bahwa produksi semikonduktor dan chips terlalu terkonsentrasi di Asia Timur. Sehingga mereka ingin membawa kembali beberapa produksi chips ini ke Amerika. Karena apabila kemudian dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, mereka perlu kemudian memiliki rantai pasok dalam negeri, apalagi kan sekarang bread and butter ya, atau roti dan menteganya Amerika kan adalah juga digital, multimedia. Nah, mereka ingin membawa. Nah, cara yang dilakukan oleh Joe Biden melalui CHIPS Act adalah memberikan stimulus, insentif yang masif kepada para pengembang semikonduktor dan chips tadi supaya mau investasi di Amerika. Bagaimana caranya? Ya itu tadi insentif, sehingga mereka akhirnya mau masuk ke Amerika, termasuk pemain besar dari Taiwan seperti TSMC, itu dia mau berinvestasi di Amerika. Itu untuk kemudian chipset itu bisa diproduksi di sana. Nah, Donald Trump kemudian mengatakan, saya nggak perlu ngasih stimulus insentif, saya kasih tarif aja mereka akan terpaksa. Nah, yang kemudian menjadi terbelahnya para ekonom adalah mereka melihat bahwa loh kalau begini beda, ini terpukulnya dalam banyak hal nih. Karena apa? Bahkan misalnya Walmart sebagai hypermart yang sangat digandrungi masyarakat Amerika, rak-rak toko saya bisa kosong ini. Karena barangnya nggak akan ada ini kalau dikenakan tarif. Kita Amerika belum bikin barang-barang ini gitu. Dan bukan sekedar ayo bikin terus terpaksa bikin, ada proses yang tidak singkat. Sehingga ini akan menyebabkan bisa terjadi kelangkaan, inflasi yang tidak terkendali gitu ya. Nah, sebaliknya tadi kita bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Joe Biden gitu ya, mereka sudah komitmen untuk investasi gitu. Nah, sedangkan kalau tarif ini yang digunakan adalah perang tarif, maka kemudian ya tadi itu dikhawatirkan terjadi gangguan rantai pasok yang ngerembet kemana-mana. Gitu, ibaratnya semua sudah saling terkoneksi, satu kemudian power trip semuanya mati gitu. Ya, ini yang menjadi kekhawatiran dari para pakar ekonomi di dunia. Tadi kan disebutkan bahwa sebenarnya dalam konfigurasi ekonomi dan juga politik itu sebenarnya setiap region atau bahkan negara itu kan memainkan peranan masing-masing ya dalam rantai pasok ini. Ketika ada tarif Trump ini, apa konfigurasi yang akan terjadi di dalam rantai pasok ini? Ya ini banyak skenario. Karena Amerika itu memang the world largest consumer gitu. Dia fokus ke services sektor, dia dapat duit dari film-film Hollywood, dari software-software mereka, dari teknologi-teknologi mereka. Itulah yang menjadi sumber bagi Amerika. Dan dia punya ekonomi domestik yang relatif kuat begitu. Kemudian dia banyak memilih untuk buat di sana begini.
saya akan lebih kompetitif apabila saya bisa beli barang-barang yang murah dari luar negeri dan saya fokus sama apa yang saya bagus buat. Itu yang disebut sebenarnya merkantilisme tadi. Jadi bagaimana kalau di ekonomi kita belajar merkantilisme, perdagangan antar negara itu membuat masing-masing bisa fokus kepada apa yang mereka memang unggul gitu. Jadi kalau Amerika disuruh mikir bikin film Hollywood, bikin creative economy, bikin digital economy, bikin e-commerce, bikin financial sector, terus dia suruh mikir yang lain, maka alokasi resource-nya menjadi tidak optimal gitu kira-kira. Nah, dan akhirnya dunia yang rugi karena output-nya juga menjadi kecil. Misalnya Mas Edi jago bikin baju, saya jago bikin kopi misalnya gitu kan. Nah kemudian kalau Mas Edi harus membagi waktu antara bikin baju dan bikin kopi, maka Mas bisa bikin 3 baju dan 2 kopi kira-kira gitu. Nah, sedangkan saya kalau saya bisanya bikin kopi sama bikin baju, mungkin saya akan berhasil bikin 2 baju dan 3 kopi gitu. Jadi di total Mas bisa bikin kopi 2, saya bisa bikin kopi 3, 5. Mas bisa bikin baju 3, saya bisa bikin baju 2, 5. Ini kalau kita bagi-bagi. Tapi kalau Mas fokus hanya bikin baju aja, saya bikin kopi aja, saya bisa bikin 7. Mas juga bisa bikin 7 baju. Hasilnya kita punya 14 baju dan kopi digabung. Itu yang disebut bagaimana perdagangan menguntungkan perekonomian di dunia secara keseluruhan gitu. Nah, ini yang kemudian pandangan ini di-challenge gitu loh oleh munculnya proteksionisme. Dan ini mulai nular gitu. Karena apa yang kemudian menjadi drivernya, karena memang dianggap negara yang paling berhasil memanfaatkan perdagangan bebas ini adalah China. Nah, betul kan yang tadi kita ngobrol. Cina dan India pun juga sudah mulai menunjukkan proteksionisme. Apalagi sekarang Tiongkok sudah bukan lagi sekedar menguasai perdagangan barang, tapi sudah menjadi satu dengan penguasaan teknologi. Nah, inilah yang kemudian makanya di Amerika dihambat, di India juga mulai dihambat gitu dengan kekhawatiran bahwa ini terlalu superpower secara ekonomi negara ini gitu. Nah, sentimen-sentimen terhadap Tiongkok ini disadari oleh Tiongkok sendiri, sehingga dia tidak terlalu reaktif pada saat katakanlah Huawei dihajar untuk teknologi 5G. Dianggap bahwa teknologi 5G dari Huawei ini nggak boleh dibiarkan beredar bebas karena nanti itu kemudian akhirnya Google dilarang juga kalau nggak salah beberapa platform untuk bisa diakses dari gadget Huawei kalau nggak salah sempat. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi Tiongkok memilih untuk legowo dan sabar gitu, bahwa iya wis lah gitu. Kita tetap menghargai kekhawatiran para mitra-mitra dagang Tiongkok di dunia. Tapi yang lucu adalah pada saat semua merasa terpukul oleh Amerika Serikat, Tiongkok melakukan diplomasi yang luar biasa kepada semua negara. Dan ini yang kemudian menjadi menarik bahwa dari seseorang yang ditakuti malah mereka meyakini ya kita harus baik-baik sama Tiongkok kan gitu kan. Karena Tiongkok inilah yang kemudian perannya sudah bukan lagi sekedar menjadi pesaing kita, tapi menjadi pemasok bagi kita. Kenapa? Karena kita akan bisa kita sudah bisa berfokus pada hal-hal yang memang kita lebih bagus dalam produksi dan membiarkan Tiongkok fokus pada apa yang mereka lebih bagus dalam memproduksi. Salah satunya teknologi yang paling dikuasai Tiongkok itu adalah EV, battery. Jadi Tiongkok ini memang sudah menguasai salah satu simpul teknologi yang paling penting di dunia juga gitu. Nah, inilah yang ada beberapa tempat-tempat di Amerika Latin misalnya, tapi itu co-investment dengan Tiongkok gitu. Jadi ini yang menjadi kita sadar bahwa di dunia hari ini Tiongkok ini sudah bukan saja sekedar menawarkan alternatif terhadap Amerika Serikat dalam produk yang memang bukan menjadi domain dari negara-negara berkembang, tapi juga Tiongkok mulai menguasai sendi-sendi produk ekonomi baru, new economy, yang kemudian memang dia punya keunggulan luar biasa gitu. Ini yang menjadi consequential, ya, menjadi sangat berdampak. Nah, pertanyaannya jadi gimana kalau misalnya tarif ini terus? Kita ngomong angka sekarang antara Tiongkok sama Amerika dulu. Tiongkok itu mengekspor, angka saya belum tentu 100% akurat, tapi harusnya nggak terlalu lari lah, 420 miliar US dollar.
Nah, ini angka ini harus di apa? Harus di oper dong. Tiongkok biasanya bisa ngirim barangnya dia ke Amerika, sekarang nggak bisa. Nah, kalau dihitung-hitung kemampuan negara BRIC, Indonesia belum termasuk di sini hitungannya, maksudnya di simulasinya. Brazil, Rusia, India, South Africa, mereka maksimal sekali menyerap itu katanya 100 sampai 130 juta. 130 miliar dolar. Itu udah mentok. Bisa diserap. Dengan asumsi Tiongkok juga akan membeli dari mereka senilai itu. Jadi yang tadinya beli dari Amerika, beli dari mereka. Gitu. Ya dong, Cheng Li. Kalau Tiongkok cuma ngoper ke mereka tapi nggak beli dari mereka, kolaps juga perekonomian ini gitu. Karena untuk bisa mengimpor kita harus punya devisa. Ya kan, mau bayar pakai apa kita gitu kan. Jadi nggak bisa negara itu unlimited membeli sebuah barang dari luar negeri. Dia butuh. Nah, kalau dibagi-bagi bisa segitu. Daya serapnya segitu. Nggak bisa dilempar semua karena mereka hanya bisa nanggung segitu. Kemudian negara lain termasuk Indonesia dan negara lain di dunia bisa 120-150 juga katanya. Jadi total 300 kan misalnya. Masih sisa 120 kan. Ini siapa yang nyerap? Tiongkok misalnya. Dia melakukan stimulus. Masyarakat saya kasih insentif pajak, saya kasih cetak uang. Itu kan bisa. Teknik nyetak uang supaya masyarakat pegang uang banyak kan. Terus dia belanja. Gitu. Nah, itu yang disebut kalau di era dulu Amerika zaman Barack Obama namanya quantitative easing, melonggarkan suplai uang. Nah, kalau itu dilakukan resiko memang inflasi. Tapi ada yang lebih besar lagi. Kalau orang nggak belanja percuma juga. Dikasih uang banyak di tangan tapi nggak dibelanjain. Karena orang Tiongkok ini paling seneng nabung. Di Indonesia, struktur perekonomian kita 60% itu konsumsi. 28%, 25-28 investasi. Sisanya baru ada pemerintah. Lalu selisih antara ekspor dan impor. Itu di Indonesia kurang lebih. Jawa Timur juga seperti itu. Jadi, nah artinya namanya marginal propensity to consume. Jadi dari disposable income, pendapatan dikurangi pajak dan lain-lain, itu namanya disposable income, berapa yang dibelanjakan, berapa yang di-saving. Jadi kalau belajar di ekonomi namanya marginal propensity to consume, marginal propensity to save. Di Tiongkok, marginal propensity to consume-nya gitu, atau bukan, itu jauh lebih rendah dari kita. Jadi kalau angka kita kontribusi PDRB atau GDP kita itu 60% konsumsi, di Cina cuma 39%. Jadi kasih duit tabung sama dia. Nah kalau nggak dibelanjakan atau invest, nggak belanjakan ya nggak akan menjadi daya serap untuk ekstra 120 miliar. Tapi dihitung-hitung oke lah, dengan dicara mungkin bisa lah. Tapi ini kan luar biasa. Pertama itu kan hitungan gampang ya. Emangnya gampang ngoper beli apa yang biasa dibeli di Amerika, dioper ke BRIC, dioper ke negara lain. Memang mereka produksi juga. Memang harganya masuk, memang kualitasnya masuk. Memang kuantitasnya memenuhi. Gitu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah. Atau dia mau beli barang dari Tiongkok, mau dijual ke siapa? Kan harus ada yang beli, harus ada yang jual. Dan perusahaan yang melakukan itu. Bukan presiden yang kemudian dagang, ayo berapa. Secara makro dia bisa, tapi kemudian secara eksekusi lapangan kan nggak semudah itu. Kembali ke soal perang dagang nih. Yang menarik ini kan antara Amerika Serikat dan China gitu. Berkali-kali selalu beradu ancaman gitu. Akhirnya ada begitu disampaikan ancaman kenaikan sekian, kemudian dibalas juga, saling adu ini ya, retaliasinya itu kan berlangsung sangat sengit gitu lah. Sementara kita melihat Indonesia tidak mengambil policy seperti itu gitu ya. Tadi sudah disampaikan ada posisi tawar yang bagus dari China. Bagaimana dengan Indonesia? Artinya memangnya kita tidak punya posisi yang lain atau pilihan-pilihan yang lain gitu ya, selain kita berdialog? Kan udah lihat kan yang terkenal fotonya Presiden Trump megang board itu yang menjelaskan tarif. Dinamakan reciprocity. Prinsip reciprocity artinya saling balas membalas. Kamu kasih aku ini, aku kasih kamu ini. Gitu. Reciprocity. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Kenapa disebut reciprocity, gitu kan? Ada negara-negara yang menerapkan free trade seperti Singapura. Jadi Perdana Menteri mereka, Lawrence Wong, sangat-sangat getir
merasa kami kan free trade. Amerika lebih banyak ngirim barang ke Singapura dibanding Singapura ngirim barang ke Amerika. Kok kami diperlakukan begini, gitu kan? Kita kan temen, gitu. Maksudnya artinya, loh, kalau gitu tarif balasan dari mana? Wong yang sini nggak ngasih dia tarif kok. Kenapa dia nerapkan tarif tiba-tiba? Karena di kolom sampingnya ada yang namanya ini kan, berapa besaran tarif? Ada disclaimer-nya dalam bentuk bukan hanya tarif, non-tariff barrier, hambatan perdagangan non-tarif, gitu. Ditaruh di situ, ya. Nah, dari mana angka itu? Ternyata yang menarik angka itu sebenarnya intinya ngelihat defisit atau surplus perdagangan Amerika dengan negara lain. Jadi semakin kita tebal surplusnya, semakin besar kita dianggap menerapkan tarif. Jadi intinya kalau Anda tanding sama saya, Anda menang, Anda pasti curang, ya. Misalnya Anda lari 5 detik lebih cepat dari saya, maka kita harus rubah aturannya bahwa saya selalu 5 detik lebih cepat dari Anda. Artinya yang difokuskan oleh Amerika, oleh Gedung Putih adalah defisit perdagangan tadi, gitu. Maka ada rumus yang pakai terminologi Latin yang juga dijadikan bahan candaan juga karena intinya ternyata tidak ada kaitannya dengan penerapan tarif gitu. Makanya pada saat negosiasi orang mempermasalahkan dia pasar Mangga 2 dan Tanah Abang katanya banyak pelanggaran pelanggaran hak cipta. Lalu KRIS dan GPN karena itu membuat mereka jadi sulit untuk produk payment gateway kira-kira gitu. Kok jadi ngelebar kemana-mana kan gitu kan. Intinya apa yang kemudian membuat Amerika tidak begitu leluasa untuk beraktivitas di Indonesia itu dijadikan bahan-bahan negosiasi gitu. Indonesia sendiri Pak Prabowo sangat praktikal. Dia fokus kepada ya sudah kita perlu energinya kita alihkan dulu dari negara lain, kita beli dari Amerika dulu deh gitu. Karena apa? Karena kita kan Indonesia tuh kalau saya tidak salah kutip 25 miliar US dollar dia mengirim ke Amerika, 25 miliar gitu, besarnya kalau dikalikan nantinya kurang lebih berapa? 400 triliun 400 triliun ya kurang lebih ya, lebih banget. Itu besar sekali, mau dioper kemana angka segitu gitu. Jadi kita juga sadar bahwa akan terpukul nih kalau misalnya kita tidak melakukan negosiasi. Tapi kan ada negara-negara yang memilih retaliasi tadi. Vietnam adalah negara yang secara GDP, Gross Domestic Product, itu sangat export oriented. Indonesia mungkin hanya sekitar 30%. Ya, itu pun juga udah kerasa. 30% dari ekonomi kita artinya dari 10 orang 3 udah nggak dapat kerja lagi kan kerasa gitu kan. Nah, Vietnam itu bisa mendekati 100% itu. Malaysia juga sama. Ini negara-negara yang kalau ekspornya terhambat, mereka terpukul. Dan seringkali negara yang paling penting untuk ekspor itu Amerika. Tujuan ekspor utama. Kita balik lagi tentang bagaimana Indonesia mencoba untuk mengantisipasi dampak dari perang dagang ini. Karena Indonesia juga masuk di palagan ini gitu. Kemudian kita kan juga mengirimkan special envoy lah ya, wakil untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Utusannya ya. Apakah 5 poin negosiasi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia ini ya memang sesuai dengan kebutuhan kita, artinya memang ini sebagai sebuah problem solving dari apa yang terjadi di Indonesia atau sekadar untuk menjaga hubungan diplomasi yang baik kita dengan Amerika Serikat? Ya, pada intinya kan posisinya sekarang kita masuk ke proses negosiasi karena Amerika melakukan langkah penerapan tarif kan. Jadi posisinya kita berusaha meyakinkan mereka bahwa kami kooperatif. Itu pola negosiasinya. Jadi otomatis tentu kalau mereka kayak high call, mereka akan minta sebanyak yang mereka bisa minta. Itu logis dan memang kita dengar betul bagaimana trade representative USTR ya, US Trade Representative itu punya data yang sangat detail mengenai apa saja masalah yang dihadapi oleh
US affiliated items gitu. Bahkan yang nggak terlalu US affiliated juga mereka komen juga kan gitu kan. Itu. Jadi, nah sedangkan ya Indonesia spesifik, praktikal. Anda mau balance trade, yuk kita balance trade. Artinya I will buy more from you. Gitu. Ya, jadi kita nggak lagi mengglorifikasi surplus perdagangan dengan Amerika. Kita ya justru ayo kita trade balance. Anda beli punya saya beli punya Anda, kira-kira gitu. Walaupun angka itu sebenarnya kurang tepat. Nah, ini saya bukan bicara politik, tapi ini teori ekonominya gitu. Bahwa kita belum menghitung trade of services. Banyak yang pakai Netflix. Kan dari Amerika kan, langganan. Emang nggak ke sana duitnya. Itu nggak ada di dalam neraca dagang. Dan itu disampaikan oleh Lawrence Wong, Prime Minister Lawrence Wong juga dari Singapura. Trade of services besar dan underrepresented di dalam angka-angka yang dibahas selama ini gitu. Kembali ke soal bagaimana posisi Indonesia dengan yang kita lakukan sejauh ini, apakah kalau Mas Emil sendiri ya melihat ini sebagai sebuah hal yang optimis buat kita menjawab tantangan ekonomi kita ke depan dalam konteks globalisasi yang makin proteksionisme kayak gini. Indonesia ini sudah dalam posisi yang benar nggak menurut Mas? Indonesia moderat dalam melakukan segala hal. Kita memang menyadari bahwa ekspor adalah salah satu sumber devisa. Bisa diraih dari berbagai cara. Satu, kita mengekspor barang ke luar negeri. Yang kedua, kita mengekspor dalam konteks ini dengan segala hormat pekerja-pekerja migran yang menjadi pahlawan devisa bagi negara kita. Karena kita punya limpahan rahmat Tuhan dalam bentuk penduduk-penduduk yang punya etos kerja yang baik, yang kemudian bisa berkarya di luar Indonesia. Lalu kita juga punya potensi budaya dan alam yang bisa membawa wisatawan datang ke Indonesia. Itu semua adalah sumber devisa. Jadi teorinya kan adalah consumption plus government expenditure. Ya, jadi konsumsi, pengeluaran pemerintah yang cuma 5% ini terhadap total perputaran ekonomi 5%. Konsumsi 60%, investasi, lalu ada ekspor minus impor gitu. Nah, Jawa Timur ini sebenarnya impornya lebih besar daripada ekspor. Kenapa demikian? Karena yang kita impor ini bahan baku. Karena ini kan pabriknya Indonesia. Hampir seperempat dari output manufaktur se-Indonesia, ada 38 provinsi. Tapi hampir seperempatnya itu disumbang oleh Jawa Timur sendirian. Nah, dari barang dari luar, bahan baku, kalau produk makanan, kita bawa gandumnya, ini dikirim keluar dari Jawa Timur. Gitu. Nah, itu sebabnya pintu masuk impornya via Jawa Timur, via Tanjung Perak. Dicatat di kita, meskipun sebenarnya pengguna akhirnya itu masyarakat di daerah-daerah lain. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kembali lagi bagaimana sih positioning Indonesia. Ya, Indonesia ini cukup moderat lah. Ekspor itu masih di kisaran 30%. Kenapa Kanada atau Meksiko akan jauh lebih terpukul daripada Indonesia? Karena dengan NAFTA, North American Free Trade Agreement, itu Kanada itu memang jumlah ekspornya ke Amerika, begitu pula dengan Meksiko itu sudah di atas 50%. Dan ke Amerika doang. Ke Amerika doang gitu. Dan memang nyaman kan. Cuman kirim ke tetangga, harga bagus pula, ya kan? Enak ngirim ke sana. Gitu. Nah, kita lihat dinamika politik yang terjadi di Kanada. Saya nggak ngikuti Meksiko karena yang baru saja election kan Kanada. Itu kemudian Mark Carney terpilih dari Liberal Party. Yang sebenarnya berapa waktu yang lalu, tidak terlalu lama, Justin Trudeau, Perdana Menteri saat itu terpaksa harus mengundurkan diri karena beberapa permasalahan, baik masalah inflasi, masalah carbon tax yang dianggap membebani masyarakat, dan masalah housing yang semakin tinggi biayanya gitu ya di sana. Dan dia mengundurkan diri, dan secara teori politik elektabilitas dia dengan partai pesaingnya, kalau salah konservatif, yaitu sudah ketinggalan, dengan konservatif ketinggalan 20% gitu. Jadi ini 40-20. Tiba-tiba begitu terjadi Trump tarif, rasa nasionalisme, apalagi kan dibilang Kanada nih nanti akan jadi negara bagian ke-51, 51st state gitu kan. Mungkin mereka terusik gitu ya, dan akhirnya malah melihat justru
figur dari Mark Carney ini dan partai platformnya ini akan lebih tepat, tidak mirip dengan Trump. Karena memang gaya-gaya kritik yang dipakai oleh konservatif dengan pimpinannya, Pierre Poilievre itu namanya, itu kadang-kadang dianggap mirip. Padahal ya nggak juga, Poilievre itu keras juga terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, mereka sangat bergantung secara ekonomi, tapi mereka juga punya pride katanya, tidak mau tunduk begitu saja. Ini baru saja ketemu nih Perdana Menteri Kanada dengan Presiden Trump. Tapi belum ada kabar bahwa ada perkembangan yang berarti titik temu dalam masalah tarif tadi gitu. Sedangkan negara-negara bagian di Kanada sudah mulai memboikot. Sudah mulai memboikot barang-barang Amerika. Gitu. Oke Mas, sebelum kita masuk ke sesi Jawa Timur, kita minum dulu ya. Oke. Tapi sebagian udah kita bahas ya barusan. Dari mulai tempe, sampai neraca perdagangan Jawa Timur. Tapi sebenarnya gini sih Mas, buat Jawa Timur sendiri, dampak yang paling terasa itu sebenarnya pada sektor atau bagian yang mana sih? Kita ini kan punya ekspor non migas ke Amerika. Kalau Jawa Timur kita mengirim sekitar 3,4 miliar US dollar. Tapi kita kemudian membeli dari sana sekitar 1,45 miliar US dollar. Jadi kita pun punya trade surplus dengan Amerika. Apa yang kita bawa ke Jawa Timur? Di antaranya gandum dan kedelai. Kenapa kita perlu kedelainya Amerika? Pertama, memang kedelai nggak begitu banyak bisa tumbuh. Secara alamnya juga memang Amerika lebih unggul dalam jenis kedelai tersebut. Jadi agak bingung, makanya orang bilang, loh kalau gitu kenapa kita semua senang tempe ya, gitu kan? Gitu. Ya menarik, ada yang bilang tempe kita dulu tempe kacang koro kan, bukan kacang kedelai yang kayak sekarang katanya gitu. Nah, yang jadi dan justru kacang kedelai kita yang ditanam di Indonesia itu katanya memang lebih cocok untuk tahu. Nah, yang dibawa dari Amerika itu lebih cocok untuk tempe karena efisiensi proses produksinya juga gitu. Bentuknya lebih uniform. Makanya waktu itu saya tanya, pada saat para industri tempe mengeluhkan kenaikan harga kedelai menjadi 10.600, saya tanya kepada para pelaku pasar utamanya di Jakarta, bagaimana kemudian kalau kita ambil dari Brazil? Brazil ini memang kedelainya tidak begitu diminati oleh pengrajin tempe di sini gitu, karena bentuknya tidak uniform seperti di Amerika yang membuat proses pembuatan tempenya jadi lebih efisien. Nah, cuman waktu itu saya sudah langsung kontak kepala dinas perindustrian, cepat bergerak dari, kan ada D1 nih distributor utama ngambil dari importir ke D2 dan ke D3. Sebenarnya harga di D1 itu bisa memungkinkan kita masih main di bawah 10.000. Sehingga pengrajin tempenya nggak perlu tercekek lehernya lah gitu. Makanya langkah yang dilakukan oleh Bu Gubernur pertama adalah menemui semua pimpinan perusahaan-perusahaan yang tergabung di Apindo yang memang kita ketahui punya pangsa pasar ke Amerika yang signifikan. Kita tanya gitu, kita akan, karena kan ketenaga kerjaan kan ada di provinsi juga, kita kasih mereka assurance sebelum koordinasi sama kita jangan main PHK dulu ya gitu. Mungkin ada yang bilang, iya terus apa in return kita kasih apa ke mereka kan gitu kan. Ya pikirin juga dong gitu kan apa caranya untuk perusahaan ini survive. Tapi nggak, maksudnya begini, bahwa kami yang akan membantu memediasi juga dengan rekan-rekan serikat pekerja dan juga sebagai penengah dalam mediasi hubungan industrial, artinya antara pekerja dengan pemberi kerja, supaya kalau situasi eksternal ini memang sulit, ini ada jalan tengah. Apakah penyesuaian jam kerja, apakah mungkin perumahan parsial dulu, dirumahkan secara parsial seperti waktu COVID. Tapi kalau sudah sampai PHK itu kan sudah lepas total. Nah, kami bersyukur bahwa pengusaha-pengusaha ini ternyata meskipun masih mencoba mengoptimalkan pasar Amerika, sudah mulai melakukan diversifikasi. Dan mereka sepakat tadi, oke, kita tidak akan melakukan PHK. Nah, makanya kalau terjadi PHK di beberapa tempat misalnya gitu ya, itu dilihat dulu kausalit apa sebabnya gitu. Bisa bermacam-macam, nggak langsung kaitkan oh ya semua karena tarif misalnya gitu. Nah, ini
yang juga tidak kalah penting memang kaitan dengan Jawa Timur ke Amerika tadi, ya bagaimana kemudian kalau kita bicara mengenai pasar alternatif kan, produk-produk yang kita kirim ke sana tuh juga banyak sebenarnya tambak udang. Jadi udang. Nah, udang ini sebenarnya sudah sempat terpukul duluan. Karena the Gulf of Mexico yang diganti nama menjadi the Gulf of America oleh Presiden Trump, itu di sana juga para pelaku shrimp farmnya itu atau ini ternak udangnya itu komplain sehingga menerapkan tarif, tapi bukan tarif yang 2 digit seperti ini, sekian persen. Tapi ternyata sekian persen tarif itu sudah memakan margin dari para eksportir udang yang ada di Indonesia untuk ke sana. Gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan. Jadi ada beberapa sektor yang memang sudah terpukul duluan oleh kebijakan yang memang sudah terjadi bahkan sebelum Presiden Trump. Gitu. Jadi dari sekian banyak itu belum ada yang kemudian berdampak langsung kepada PHK massal ya Mas ya. Kita berikhtiar. Kita berikhtiar karena tentunya tidak mungkin tidak berdampak gitu ya. Karena sampai memang berapa lama nih kira-kira? Nah, gini, ini belum diketahui sekarang karena masih ada 90 hari dari sejak di announce di awal-awal April ya nggak salah ya. Itu masih ada waktu. Tapi setelah itu bagaimana? Makanya di Jakarta Tanjung Priok kan terjadi antrian yang sedemikian masif dari 2.500 menjadi 7.000 truk per day yang menyebabkan kemacetan luar biasa karena semua berbondong-bondong menyegerakan mengirim barang. Gitu. Karena waktu kita ketemu Apindo dia bilang, Pak, order di cancel, ada barang yang udah kita kadung produksi itu dipending gitu kan. Ada yang pengiriman udah jadi tapi belum bisa dikirim. Nah, begitu ada pintu ini langsung mereka kirim, mereka buru-buru produksi, mereka buru-buru nerima order, pokoknya semua selesai 90 hari. Ini yang mengerikannya adalah, kok mengerikan ya, kayak nakut-nakutin saya. Yang kita khawatirkan adalah memang, dan harus kita antisipasi, adalah outlook-nya setelah 90 hari kan. Nah, itu. Apabila mereka meyakini bahwa setelah 90 hari ini kemungkinan tidak ada titik temu misalnya, dan yang menjadi tantangan begini, ini bukan semua negara dalam posisi yang equal loh dengan Amerika, gitu ya. Ada negara-negara yang justru mereka tidak begitu dikdaya dalam perdagangan dengan Amerika, sehingga mereka mendapatkan manfaat tarif tadi yang lebih rendah daripada misalkan Indonesia, tapi produk-produk tertentu itu kompetisi dengan kita. Contoh misalnya perhiasan atau produk lain misalnya yang diproduksi negara-negara di Amerika Latin misalnya, itu mereka bisa kirim ke Amerika dengan perbedaan tarif aja kita udah kalah saing gitu. Jadi ini yang sangat persaingan kita dengan negara lain bukan persaingan mutu atau efisiensi, harga, tapi persaingan tarif tadi, tarif relatif gitu, preferential tariff treatment dari Amerika ke negara tertentu. Nah, ini yang akan menjadi tantangan bagi kita untuk mempenetrasi pasar di sana. Pernah dibicarakan juga tentang pasar alternatif gitu selain Amerika? Kita terus melakukan gitu. Makanya juga jadi kita bersyukur bahwa saat ini ada perhelatan luar biasa besar atau akbar di Jepang, namanya Osaka World Expo. Sebelumnya di Dubai World Expo. Dan Jawa Timur dipilih kemarin waktu Musrenbang, Pak Menteri Bappenas menyampaikan karena Jawa Timur adalah provinsi industri yang utama di Indonesia, dipilih untuk ditampilkan khusus di dalam sesi bisnis forum di Osaka. Kami sudah mulai berkomunikasi, kebetulan di saat yang sama dalam kapasitas sebagai narasumber, kami juga sudah mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara juga, tapi bukan di Osaka tapi di Tokyo. Tapi juga kami bisa ketemu dengan tokoh-tokoh penting di Tokyo yang memang sudah berinvestasi di sini. Ada yang di spare part, ada yang di produk minuman, ya. Kemudian kita lihat ada di produk elektronik. Sehingga kita ingin meyakinkan bahwa mereka ini tetap optimis dengan operation mereka di Jawa Timur gitu. Yang memang sudah ada atau sudah bermitra dengan Jawa Timur dan kemudian kita ingin meyakinkan mereka bahwa Jawa Timur akan tetap memberikan support terbaik untuk lancarnya kegiatan usaha mereka di sini dan
mudah-mudahan bukan saja mempertahankan pegawai, tapi akan melakukan continuous atau investasi yang berkelanjutan. Gitu. Ya, tadi kan disebutkan ada beberapa pasar alternatif gitu ya, selain Amerika Serikat. Bahkan mungkin Cina juga bisa kita tembus juga ya, kalau untuk beberapa komoditi ya. Kemungkinan Tiongkok. Kemarin kami ketemu dengan Konjen misalnya, gitu ya, Konjen Tiongkok. Mereka akan membuka bagi Jawa Timur pasar untuk produk pertanian. Dan akan dibina gitu ya, termasuk hortikultura. Ini adalah sebuah langkah tentu tadi diplomasi Tiongkok juga untuk memberikan assurance bahwa mereka akan siap untuk melakukan mekanisme perdagangan yang lebih istilahnya lebih balance lah gitu dengan negara-negara lain. Jadi mereka siap untuk menyerap dan sebaliknya kita juga siap untuk ngambil. Tapi ini ngomong jauh jadi balik lagi kepada Tiongkok sedikit ya. Karena orang bingung kenapa kok dengan Tiongkok ini kayak balas-balasan gitu. Ini memang menjadi menarik bahwa Tiongkok sudah menjadi negara yang sedemikian dikdaya dalam ekonomi, dalam geopolitik, dalam penguasaan teknologi, bahkan dalam kebudayaan sekalipun gitu. Sehingga memang membayangkan bahwa Tiongkok akan kemudian datang dan bilang saya siap untuk mengikuti apa mau Anda, itu ternyata tidak semudah itu karena mungkin juga mereka adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat kuat dan itu mungkin akan berpengaruh juga kepada pilihan-pilihan politik luar negeri yang diambil oleh pemimpin Tiongkok. Sekali lagi, saya tidak masuk terlalu ke situ, tetapi akhirnya dampak dari posisi yang retaliatory tadi, artinya mereka kemudian membalas. Akhirnya dengan Amerika juga, Amerika mengambil langkah yang sama. Meskipun ada statement-statement dari Presiden Donald Trump yang mengatakan, kita sudah mulai ngomong kok, nanti pasti ada titik temunya, kira-kira gitu ya. Tetapi dari Tiongkok bilang, kalau mau ngomong yang enak dong. Gitu. Yang bermartabat bagi kami gitu. Jangan kesannya kami karena tertekan kami datang gitu. Pertanyaannya Indonesia, kenapa Indonesia kemudian tidak seperti itu? Mungkin tertolong karena kesannya Indonesia ini tidak ditarget khusus kan gitu kan. Kesannya Indonesia tidak ditarget khusus. Jadi si opo sih kok jenengan kayak lorati gitu. Kayak gitu kan posisi kita lebih kayak si lorati perkara masalahnya gini, maaf kenapa perkara apa gitu kan. Lebih rileks gitu. Tapi hubungan dengan Tiongkok dan Amerika ini adalah kulminasi dari berbagai masalah-masalah sebelumnya gitu. Ada statement mengenai terusan Panama Canal yang dianggap Panama mendapat investasi Tiongkok dan Tiongkok menguasai Panama Canal dan Panama mau direbut oleh Amerika. Lalu juga dulu kasus-kasus yang tadi saya cerita soal Huawei misalnya dengan teknologi 5G-nya dan lain sebagainya. TikTok yang dipaksa harus menjadi perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat kalau mau beroperasi. Misalnya nih kan akumulasi tensi geopolitik ini yang membuat Indonesia punya ruang yang lebih luas gitu dibandingkan kedua negara ini. Jadi mungkin ada orang berpandangan kenapa Indonesia begini, kenapa nggak seperti itu ya semua punya hak lah untuk punya perspektif. Tapi kelihatannya kita punya posisi yang sedikit lebih diuntungkan dalam fleksibilitas untuk menyikapi. Di saat yang sama kita tetap jaga hubungan kan dengan Tiongkok. Artinya posisi kita adalah zero enemy, 1000 friend kan gitu kan. Kita politik luar negeri bebas aktif dan dalam konteks ini ya kita bersahabat dengan dua-duanya. Jadi kalau bisa katakanlah ada kelompok-kelompok pengrajin tempe yang ingin mendapatkan harga dengan mungkin Kedinas saja deh. Kedinas saja. Karena di sini ada mekanismenya kan. Kita sudah linkkan dengan D1 tadi itu. Dan di tingkat global juga sebenarnya di tingkat global dan di tingkat pusat ada pembicaraan untuk mensecure tadi. Jadi ya gini, ada kenaikan yang memang nggak bisa dihindari disebabkan oleh kurs ya kan. Nah kemudian juga ada kekhawatiran kalau terjadi perang tarif kan barang di sana nggak laku dan ini barang busuk kan, kalau kedelai kan busuk kan. Teorinya harusnya harga turun dong. Kirim gitu. Tapi ada somehow sebuah assurance dari pemerintah Amerika kepada para petani kedelainya sehingga mereka nggak gopuh melepas stok
kejadian itu yang membuat kemudian ada psychological price swing tadi gitu. Set. Nah ini yang kemudian buat orang menerka-nerka. Nah di situasi seperti ini yang harus kita, informasi ini harus, ini salah satu ilmunya dari tim pengendalian inflasi daerah TPID, kalau dari pemerintah pusat, dari BI menyampaikan, informasi ini adalah salah satu yang bisa make or break, bisa membantu penanganan inflasi atau memperparah inflasi itu sendiri. Ya, kita tadi udah bahas secara panjang lebar tentang bagaimana dampak terhadap Jawa Timur. Siap. Agak lebih tebal juga soal tempe juga tadi. Tapi gak ada tempe di sini. Tapi, nah itu karena udah ditawarin Bang Jarwo tadi. Nah tapi lepas dari itu semua, sebenarnya saya sendiri percaya bahwa di tengah situasi yang kalau bisa kita sebut krisis, itu selalu ada opportunity gitu ya. Betul. Nah, kalau dalam konteks Jawa Timur, sebenarnya opportunity apa yang bisa diambil oleh siapa, dalam bentuk seperti apa, dan pintunya lewat mana ini, Mas? Di sisi lain mungkin kita tidak mau terlihat tentunya dalam konteks global sebagai orang yang justru terlalu terlihat bahagia di atas penderitaan orang lain. Artinya Amerika ini sebenarnya sedang prihatin kan, tapi harus melalui langkah ini menurut Presiden Trump. Tiongkok juga sama, sebenarnya prihatin, nggak mungkin nggak prihatin. Tapi dia bilang meskipun kami ini sudah berdiri ribuan tahun katanya gitu kan, 4.000 tahun, jadi ini kita akan tetap survive. Tiongkok nggak akan pernah hancur kan gitu kan. Tapi ya sebenarnya juga tetap. Jadi kalau kelihatan bahwa Tiongkok Amerika berantem, saya bisa untung apa ya? Itu harus hati-hati mengelolanya gitu. Karena keuntungan di satu sisi akan mencederai kepercayaan dari sisi yang lain. Tapi namun demikian, apabila dikelola dengan cara yang tepat, tentunya Tiongkok akan buka peluang tadi seperti hortikultura. Amerika sendiri juga mungkin, namun Amerika sendiri kan sampai hari ini belum menunjukkan gelagat itu bahwa tarif akan disesuaikan, dan bahkan syarat-syarat yang diberikan masih menjadi perdebatan dan dialektika publik kan. Bagaimana nih masalah GPN diatur, Pasar Mangga 2 lah diatur. Ini kira-kira publik sendiri akan bisa merasa ini sesuatu yang mereka terima nggak gitu. Ini masalah national sovereignty dalam hal sistem pembayaran nasional. Nah yang seperti ini kira-kira, bahkan kalau nggak salah saya lihat salah satu Ketua Dewan Penasihat Kadin Pak Arsyad Rashid juga sedang membahas. Bayangkan kalau KRIS dan QRIS yang sekarang bahkan sudah QR code itu sudah bisa dipakai di luar negeri juga untuk itu, dan GPN dilarang gitu. Nah ini kan artinya sudah mulai dialektika ini mulai disampaikan oleh tokoh-tokoh. Nah bagaimana Jawa Timur memanfaatkan? Ya kita incremental lah. Kita nggak boleh gupuh, tapi ya tadi memperkuat. Justru lebih aman di situasi kayak gini bukan dengan dua negara yang paling tarik urat ini kan gitu kan, tapi justru dengan negara-negara lain. Ini jangan sampai dua gajah bertarung terus kita yang ini keinjak di tengah. Jadi sebenarnya disinilah memang misalnya ASEAN ini kan harus kita perkuat lagi pasar ASEAN, dan Jawa Timur ini tentunya salah satu gerbang untuk ke Asia Tenggara untuk memperkuat perdagangan tadi. Vietnam, Malaysia, iyo loh kamu selama ini enak gitu kan, kamu sugih ngirim barang nang Amrik terus gitu kan. Ya saiki coba lah, jangan pakai sistem begitu sama kita. Misalnya kan gitu kan, kita bisa mulai buka relasi dagang dengan Vietnam. Malaysia kemarin kita mulai, misalnya kita bisa mengekspor beberapa produk mengkudu yang dikeringkan, katanya. Kemudian ini herbal products gitu, yang dihasilkan oleh anak-anak muda yang agregasi dari petani-petani yang ada di Jawa Timur. Terus kumis kucing namanya, dikeringin, terus daun apa gitu, kunyit atau apa ya lupa. Lalu ke India mereka akan ngiring nilam gitu. Jadi kayaknya memang kita pangsa pasar alternatif ini perlu digenjot karena semua negara lagi mencoba melakukan diversifikasi. Bagaimana kita baik hubungan dagang, hubungan investasi, kita mulai melihat, termasuk makanya saya akan ke Jepang. Ini juga kulon nuwun ya. Ini memang bagian dari sebuah ikhtiar yang ditugaskan kepada kami untuk menjalin terus relasi dengan para simpul-simpul
ekonomi. Mungkin dianggapnya saya juga alumni Jepang, jadi mungkin di sana juga kebetulan ada kawan yang di kabinet atau di parlemen Jepang juga mengajak ketemu untuk kita bisa berdiskusi mengenai bagaimana situasi kerjasama Jawa Timur maupun dengan Jepang. Ya, terima kasih Mas Emil, perbincangan yang menarik, dalam, tapi juga pada akhirnya memberikan referensi sebenarnya. Kita jangan cuman melihat ini dalam perspektif memanfaatkan ada gajah yang lagi berantem, kemudian kita menjadi tidak empati gitu, tapi kita juga harus cerdik seperti, bukan pelanduk ya, kalau pelanduknya kan udah, Iya. tapi seperti kancil mungkin ya. Iya. Dengan kreatif kita menemukan peluang-peluang baru. Saya jadi ingat ada sebuah tulisan yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari di Homo Deus, bahwa setiap peradaban dan kemudian juga dalam lini masa sejarah itu selalu ada benturan-benturan yang akan menjadi titik balik sebuah peradaban itu akan mengambil posisi seperti apa. Mungkin ini adalah titik balik yang akan diambil oleh pemeran utama negara-negara besar itu. Tapi bagaimana Indonesia berada di dalam konstelasi ini, itu adalah tugas kita yang sekarang hidup ini. Bagaimana kita kreatif atau enggak, kemudian melihat ini sebagai apa? Apakah sebagai kutukan atau apapun, itu sepertinya cara berpikir positif dan kreatif harus tetap ada di dalam cara berpikir kita kali Mas ya, agar kita tidak hanya survive, tapi menjadi pemenang di sejarah Indonesia ini. Terima kasih atas atensinya dan juga terima kasih Mas Emil. Terima kasih udah mengangkat tema ini ya, karena ini tema yang mungkin bagi sebagian orang terlalu ndaki gitu ya, tapi sebenarnya kita di dalam keseharian bahkan di level, kalau provinsi kan makro ya, Jawa Timur ngurus 40 juta orang, luasnya lebih besar dari Belanda. Kami mau nggak mau harus ngomong makro gitu. Saya senang sekali SS mengangkat ini sehingga kita bisa bertukar pikiran tentang isu yang sangat strategis.